Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayuda Friana. Saya dari Fakultas PGSD Universitas Terbuka dengan nomor NIM 8602350559. Saya akan menjawab tugas 3 mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, mari kita mulai. Soal pertama, analisis kebutuhan peserta didik bobot 30, identifikasi 3 jenis kebutuhan yang paling dominan muncul pada perilaku Andi berdasarkan teori kebutuhan dominan remaja awal. 3 kebutuhan yang dominan pada perilaku Andi ialah yang pertama, kebutuhan untuk berafiliasi. Alasannya karena perilaku Andi yang sangat setia kawan dan selalu ingin berkumpul dengan kelompoknya menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk memiliki dan menjaga hubungan sosial dengan teman sebayanya. Ia mencari rasa memiliki dan keamanan dalam kelompok. Dan yang kedua, kebutuhan untuk mendominasi. Alasannya karena perilaku Andi seperti membantah instruksi Pak Budi untuk menunjukkan pengaruh dan berusaha mengatur teman-temannya, serta membentuk geng kecil secara jelas mencerminkan keinginan untuk mengontrol dan memimpin lingkungannya sosialnya. Ia ingin diakui sebagai figur yang berkuasa dalam kelompok. Dan yang terakhir itu kebutuhan untuk pamer. Alasannya karena Andi membantah instruksi guru agar terlihat berani di mata teman-temannya. Perilaku ini didorong oleh kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Soal ketiga, sebagai guru, bagaimana cara Anda memfasilitasi kebutuhan autonomy needs dan needs for dominance Andi ke arah yang positif? Yang pertama, memfasilitasi autonomy needs, kebutuhan autonomi. Berikan pilihan, beri Andi dan kelas beberapa pilihan dalam kegiatan pembelajaran, misalnya memilih topik, proyek, atau metode presentasi. Ini memberinya rasa kontrol dan kemandirian. Dan yang kedua, tugas mandiri yang menantang. Berikan Andi tanggung jawab individu yang menantang, namun dapat dicapai seperti memimpin penelitian kecil atau mengorganisir bahan untuk percobaan. Hal ini mengalihkan keinginan untuk memberontak menjadi rasa tanggung jawab atas pemilihannya sendiri. Kedua, itu memfasilitasi needs for dominance, kebutuhan untuk mendominasi. Pertama, peran pemimpin yang konstruktif. Arahkan kebutuhan memimpin Andi dengan memberinya peran pemimpin yang resmi dan positif, seperti menjadi ketua kelompok diskusi, moderator debat, atau mengorganisir kegiatan bakti sosial. Dengan demikian, ia bisa memenuhi kebutuhan dominasinya dengan cara yang produktif dan diakui oleh guru. Yang kedua, mentoring teman sebaya. Jadikan Andi sebagai tutor sebaya untuk membantu siswa lain untuk mengalami kesulitan. Ini memberinya posisi dominan secara akademis dan sosial, tetapi dengan tujuan membantu orang lain sehingga mengubah dominasi negatif menjadi tanggung jawab sosial yang positif. Dan yang soal kedua, perkembangan kognitif Warnarski bobot 30. Yang pertama, analisislah posisi diri sendiri saat ini berada di tahap manakah ketika dalam teori SIS. Saya sebagai mahasiswa S1 BGSD yang bekerja sambil kuliah dan mengurus keluarga, karena saya anak satu-satunya, berada pada tahap tanggung jawab responsible stick. Yang pertama, bukti konkret. Waktu kuliah, pengetahuan yang diperoleh seperti teori perkembangan peserta didik tidak hanya untuk dikuasai penguasaan, tetapi langsung digunakan dan diaplikasikan untuk memecahkan masalah. Waktu kuliah, pengetahuan yang diperoleh seperti teori perkembangan peserta didik tidak hanya untuk dikuasai penguasaan, tetapi langsung digunakan dan diaplikasikan untuk memecahkan masalah nyata dalam tugas tutorial ini, serta untuk memahami dan merancang strategi mengajar bagi siswa-siswi kami di masa depan.
Dan yang kedua itu pekerjaan atau di keluarga. Sebagai orang dewasa, saya dituntut untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan kognitif untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan, seperti mengatur keuangan, mengambil keputusan terkait karir, atau menyelesaikan konflik dalam keluarga. Fokusnya adalah pada penerapan pengetahuan untuk tanggung jawab sosial dan personal. Kedua, mengapa metode pengajaran untuk siswa SD tahap pemerolehan tidak bisa diterapkan begitu saja kepada orang dewasa tahap penguasaan atau tanggung jawab? Metode pengajaran untuk kedua tahap ini tidak bisa disamakan karena tujuan penggunaan pengetahuan mereka sangat berbeda. Dan yang pertama, siswa SD tahap pemerolehan atau pemerolehan tujuannya memperoleh dan menyampaikan informasi dasar seperti membaca, berhitung, fakta sains untuk membangun fondasi pengetahuan. Pengetahuan belum banyak digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Yang kedua, metode pengajaran lebih teacher menggunakan metode langsung seperti ceramah, drill, dan hafalan yang terstruktur untuk memastikan informasi dasar dikuasai. Dan yang terakhir itu orang dewasa tahap penguasaan atau tanggung jawab. Tujuannya menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk mencapai tujuan penguasaan dan memecahkan masalah kompleks dalam teks pekerjaan, keluarga, dan masyarakat atau tanggung jawab. Dan yang kedua itu metode pengajaran harus bersifat andragogi atau pembelajaran orang dewasa, yaitu lebih eksperimental, problem, dan orang dewasa membutuhkan metode seperti diskusi, studi kasus, simulasi, dan proyek nyata yang mereka hadapi. Mereka tidak hanya menerima informasi tetapi perlu terlibat aktif dalam mengkritisi dan menerapkannya. Soal ketiga, soal 3, tugas perkembangan dan faktor orang dewasa, bobot 40. Yang pertama, tugas perkembangan masa dewasa Madhya yang sedang dihadapi Bu Rina. Berdasarkan kasus Bu Rina, sedang menghadapi minimal 3 tugas perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan adanya perubahan yang terjadi pada aspek fisik. Dalam hal ini, menyesuaikan diri dengan kondisi ayahnya yang mulai sakit-sakitan, yang berkaitan dengan penuaan dan kesehatan. Yang kedua, membantu anak remaja untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Bu Rina menghadapi anak remajanya yang mulai membangkang, yang merupakan bagian dari tugasnya membimbing anak melewati fase remaja. Dan yang terakhir, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir. Bu Rina merasa tertekan dengan tuntunan pekerjaan yang merupakan bagian dari tugas perkembangan karir di usia dewasa. Madhya. Yang kedua, pengaruh status sosial ekonomi dan mobilitas sosial Bu Rina. Yang pertama, status sosial ekonomi. Sebagai wanita karir yang sukses, status sosial ekonomi Bu Rina kemungkinan tinggi secara positif. Ini seharusnya memberinya sumber daya seperti finansial untuk lebih terlibat dalam kasus ini. Tuntunan pekerjaan yang tinggi justru menjadi penghalang. Kesibukan dan tekanan dari jabatan barunya menyita waktu dan energi sehingga justru mengurangi kapasitas dan minatnya untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan sekolah atau pengusahaan anak secara intensif. Mobilitas sosial. Kenaikan jabatan Bu Rina menunjukkan mobilitas sosial yang positif. Biasanya hal ini diiringi dengan keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan status dengan lembaga giat berorganisasi. Namun konflik yang dialami Bu Rina justru